Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Anissa Yuliati Nurjana dari Bidang Nusantara Online Learning dengan NIM 274907111. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah dikerjakan mengenai menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata. Berikut untuk latar belakangnya. Yang pertama itu ada fenomena atau permasalahan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan suatu bangsa. Tidak terlepas dari tujuan bangsa kita Indonesia. Sebagaimana dalam hal ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Pada alinea keempat ini, bangsa Indonesia berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan nasional. Komitmen bangsa ini juga tercerminkan pada salah satu sila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memberikan amanat bahwa setiap individu tanah air harus memiliki akses terhadap sumber daya termasuk pendidikan. Dijelaskan rinci pada Pasal 31 UUD 1945 untuk memperkuat landasan hukum dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga Indonesia, warga negara tanpa diskriminasi yang dijelaskan pada ayat 1, yaitu yang berbunyi setiap negara berhak mendapatkan pendidikan. Komitmen ini selaras dengan tujuan global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya pada poin keempat, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Secara kerangka hukum dan perundang-undangan, pendidikan inklusif dan merata telah tersedia. Namun, pada implementasinya masih terdapat tantangan sebagai negara kepulauan yang besar, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Sejalan dengan cita-cita negara atas keadilan sosial, penting untuk memastikan bahwa setiap negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Pada dasarnya, proposal ini disusun sebagai upaya mengobservasi serta dukungan pencapaian yang terjadi pada pendidikan inklusif dan merata. Kemudian masuk ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah di sini, saya mengangkat yang pertama bagaimana implementasi prinsip keadilan sosial dalam pendidikan inklusif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana peran negara dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan inklusif berdasarkan amanat UUD 1945, khususnya pada Pasal 31 tentang hak memperoleh pendidikan. Yang terakhir, apa saja tantangan yang akan dihadapi dalam upaya menjamin pendidikan inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Untuk tujuan penelitiannya sendiri adalah untuk mengidentifikasi kondisi saat ini dan akar permasalahan dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta dampaknya terhadap keadilan sosial. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab yang menghambat kualitas pendidikan yang inklusif dan merata. Yang terakhir, merumuskan strategi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, berikut untuk hasil temuan yang telah saya lakukan dengan metode wawancara bersama Pak Abius Salim sebagai eh, guru honorer di salah satu eh, sekolah swasta. Yaitu untuk hasil temuannya adalah peran pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, yaitu pemerintah memiliki peran utama dalam memastikan pendidikan inklusif dan merata melalui kebijakan yang mendukung akses pendidikan bagi semua kelompok
masyarakat. Langkah-langkah seperti peningkatan anggaran pendidikan, pelatihan guru, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, serta pemanfaatan teknologi harus terus diperkuat agar tidak terjadi kesenjangan dalam layanan pendidikan. Kemudian ada kontribusi masyarakat dalam menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata. Pendidikan inklusif dan merata adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, guru, masyarakat, serta organisasi non-pemerintah. Dengan menghilangkan hambatan fisik, sosial, ekonomi, setiap individu dapat hanya ditandai dengan meningkatnya partisipasi sekolah, tetapi juga dengan terbentuknya lingkungan yang mendukung semua siswa tanpa diskriminasi. Masa depan pendidikan yang ideal adalah ketika setiap anak tanpa terkecuali mendapatkan hal pendidikan yang layak sesuai dengan potensinya. Dan yang terakhir, pastinya peran teknologi dalam menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata. Teknologi memainkan peran krusial dalam mendukung pendidikan inklusif dan merata. Platform pembelajaran daring memungkinkan siswa untuk di daerah terpencil mengakses pendidikan berkualitas tanpa harus bergantung dengan keterbatasan geografis. Selain itu, teknologi adaptif seperti perangkat lunak pembaca layar, aplikasi bahasa isyarat, dan alat bantu belajar lainnya membantu siswa berkebutuhan khusus agar dapat belajar secara optimal. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, kesenjangan pendidikan dapat diminimalisir sehingga semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan mereka. Kemudian untuk rancangan solusi, yang pertama ada rancangan solusi dari pemerintah, peningkatan anggaran pendidikan, yaitu meningkatkan alokasi dana untuk membangun infrastruktur pendidikan di daerah terpencil termasuk fasilitas ramah disabilitas. Yang kedua, penyediaan beasiswa, yaitu memperluas akses beasiswa bagi siswa yang dari keluarga kurang mampu untuk mengurangi angka putus sekolah. Dan yang terakhir, regulasi anti diskriminasi, yaitu menerapkan kebijakan tegas terhadap segala bentuk diskriminasi dalam sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, solusi dari sisi teknologi, e-learning dan pembelajaran jarak jauh. Mengembangkan platform pembelajaran digital yang dapat diakses oleh siswa di daerah terpencil. Yang kedua, alat bantu siswa yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, digitalisasi kurikulum untuk meningkatkan ketersediaan materi pembelajaran dalam format digital agar dapat diakses oleh semua siswa kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir, penyediaan internet dan perangkat eh, dan perangkat. Kemudian yang terakhir, solusi dari sisi masyarakat yaitu kesadaran dan edukasi dari masyarakat itu sendiri. Seperti mengadakan kampanye dan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan inklusif dan hak anak untuk belajar tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan atau lembaga pendidikan untuk mendorong kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dari berbagai daerah. Kemudian untuk refleksi pribadi, pendidikan inklusif dan merata merupakan aspek fundamental dalam membangun masyarakat yang adil dan berdaya saing. Setelah memahami berbagai tantangan, solusi, dan peran berbagai pihak dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, saya menyadari bahwa tanggung jawab ini bukan hanya terletak pada pemerintah atau lembaga pendidikan saja, tetapi juga pada diri saya sendiri sebagai individu dalam masyarakat. Saya menyadari bahwa masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun kondisi fisik dan mental mereka. Ketimpangan fasilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi isu besar yang perlu diperhatikan. Saya berharap bahwa di masa depan, setiap anak di Indonesia tanpa terkecuali memiliki akses pendidikan yang berkualitas. Saya ingin melihat lebih banyak sekolah yang menerapkan sistem inklusif, guru yang memiliki pemahaman lebih baik tentang kebutuhan setiap siswa, serta masyarakat yang lebih peduli terhadap pendidikan bagi semua. Sebagai individu, saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan inklusif, baik melalui tindakan kecil maupun keterlibatan dalam program yang lebih besar. Dengan kolaborasi oleh semua pihak, saya yakin pendidikan yang inklusif dan merata dapat terwujud dan membawa dampak positif bagi masa depan bangsa.
Untuk kesimpulan yang dapat ditarik pada, presentasi kali ini adalah pendidikan yang inklusif dan merata bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu tanpa memandang perbedaan dan atau keterbatasan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Untuk menunjukkan hal ini, untuk mewujudkan hal ini diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, guru, dan organisasi non-pemerintah dengan langkah-langkah seperti peningkatan infrastruktur, pelatihan guru, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan kebijakan yang adil. Indikator keberhasilan pendidikan inklusif dan merata mencakup peningkatan akses, fasilitas ramah inklusi, serta pengurangan kesenjangan pendidikan antar wilayah. Dengan dukungan teknologi dan praktik terbaik, harapan masa depan adalah terciptanya sistem pendidikan yang mampu mendukung potensi setiap individu tanpa kecuali. Baik, menurut saya cukup sampai sini untuk presentasi yang saya lakukan. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terhadap kesalahan selama saya menjelaskan dari hasil interview atau hasil presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.